Enggak takut karena ada yang keracunan. Menurut saya, ya ini juga sangat membantu kita juga, tapi ya mungkin kita bisa masak lebih baik untuk anak-anak bisa makan. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Kita risau, masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP. Per 25 September 2025, Badan Gizi Nasional mencatat 5.914 orang keracunan. Pengamat dan organisasi meyakini jumlah yang lebih masif. Presiden sudah berinstruksi, perbaikan tak boleh dinanti-nanti. Apa yang harus dikawal dan dikritisi dari evaluasi ini? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Masih adanya kasus siswa keracunan usai mengonsumsi MBG seolah menghantui orang tua. Badan Gizi Nasional melaporkan 5.914 orang keracunan sampai 25 September 2025. Sementara, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives mencatat hingga 26 September 2025, 7.368 siswa keracunan. Presiden Prabowo Subianto mengakui masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tapi, kata Presiden, dari 1 miliar porsi makanan yang sudah disalurkan kepada hampir 30 juta orang, angka kesalahannya 0,00017%. Tak mau berpuas diri, Presiden perintahkan penertiban dapur SPPG. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. 10 juta kita bangga, kita risau, masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Langkah cepat diambil pemerintah dengan menutup sementara sejumlah SPPG bermasalah untuk evaluasi dan investigasi. Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar pelaksanaan program MBG ditangguhkan sebagai jaminan perbaikan standar layanan. Maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi pada program makan bergizi gratis ini tentu menjadi indikator ketidaksiapan dari pelaksanaan program ini. Dan terjadinya massal pada keracunan ini tentu bisa dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ini tidak bisa dianggap biasa dan tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Karena ini terjadi secara berulang. Ketika memang terjadi secara berulang berarti tidak ada penerapan, monitoring, dan juga pengawasan di lapangan. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? YLKI mendesak untuk adanya moratorium atau pemberhentian sementara dari program ini. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB, Neng EM Marhamah Zulfahis menilai, untuk menyukseskan program beranggaran fantastis ini, Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru harus berkolaborasi. SDM harus ditambah karena tugasnya luar biasa berat. Iya, harus kolaborasi, tidak bisa sendirian, saya sepakat gitu. Karena satu, BGN itu kan institusi baru, orang-orang baru. Saya kira dengan tugas yang sangat luar biasa dan targetnya banyak, itu kan cuma berapa orang. Harusnya kan ini sebenarnya harusnya layaknya itu kementerian. Terus SDM-nya harusnya juga ditambah.
Terus kemudian kalau memang tidak seperti itu, maka bekerja samalah dengan misalkan satu BP POM itu yang paling utama ya. Terus kemudian Kementerian Kesehatan dengan BKKBN karena target dari MBG ini kan juga penanganan stunting. Dengan lembaga baru dengan anggaran yang sangat fantastis itu juga pasti mereka juga kebingungan dan maraknya kasus siswa keracunan usai menyantap MBG, BGN pun merespons. Selain membenahi tata kelola, BGN membuka peluang membawa kasus keracunan ke ranah pidana. Tim investigasi pun dibentuk dengan menggandeng Polri, BIN, Dinkes, BPOM, Pemda, serta tim investigasi independen yang berisi ahli. Artinya bisa dipidanakan dong, Bu? Bisa dong. Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel itu ternyata ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan misalnya. Ya kita pidanakan, baik itu pemiliknya dapur maupun SPPI-nya atau yang terlibat dalam di dapur itu. Meski tim investigasi sudah dibentuk, namun pakar hukum pidana Jamin Ginting mendorong polisi untuk jemput bola. Penyelidikan bisa jadi pintu masuk, mencermati pelanggaran, dan membuat kasus lebih jelas. Tak hanya soal kelalaian yang menyebabkan keracunan, polisi juga bisa menelusuri dugaan aliran dana yang terindikasi korupsi. Dengan inisiatif kepolisian ini, maka dibuatlah laporan model A namanya. Dilakukan penyelidikan. Berangkat dari mana penyelidikan? Berangkat dari dapur. Dari dapur, maka diselidikilah standarisasi dapur, keuangan dapur, afiliasi dapur dengan siapa saja. Apakah dari pemasok makanan, baru pengawas. Nah nanti dari situ ditarik apakah siapa yang mengawasi dan siapa yang tidak mengawasi. Lalu apakah ada aliran dana dari dapur tersebut ke anggota dewan? Adakah aliran dana tersebut ke regulator? Nah itu sampai ditelusuri seperti itu. Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo mengingatkan pemerintah untuk selalu menaruh empati pada rakyat dalam menjalankan program unggulannya, termasuk makan bergizi gratis. Program MBG yang kini sudah berjalan hampir 10 bulan harus dilaksanakan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Problemnya ada di moral legitimasi kan, bahwa nilai dari program dan pelaksanaan program itu harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahwa untuk keuntungan ekonomi yang mungkin luar biasa nanti, tapi mengorbankan anak-anak itu sangat tidak bermoral kan gitu kan. Nah ini menurut saya yang jadi catatan bahwa niat baik saja tidak cukup kan, butuh cara-cara yang baik dan saya mendorong ada evaluasi yang menyeluruh. Nah ini yang kemudian harusnya direspon dengan lebih empati bahwa yang jadi korban ini anak-anak loh, yang 0,017% itu anak-anak loh kan gitu. Nyawa dan manusia tidak boleh sekedar jadi data statistik. Anggaran program makan bergizi gratis yang bisa mencapai 335 triliun rupiah pada tahun depan harus bisa terserap sesuai visi. Meski penyimpangan makanan diklaim hanya 0,00017%, tapi tetap ada janji yang harus dipertanggungjawabkan. Upaya pembenahan boleh diapresiasi, tapi realisasinya wajib dinanti. Cindy Permadi, Febri James, Kompas TV, Jakarta.